turun, lalu kaliumnya normal dan pH-nya pulih. Akhirnya kesadarannya pun kembali, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas teman-teman. Bahwa ilmu kita bertambah, ginjal kita itu bukan hanya penyaring, dia adalah arsitek homeostasis sistemik. Lalu cara berpikir kita luas bahwa gangguan satu organ tubuh kita itu bisa menghancurkan seluruh jaringan regulasi tubuh. Kemudian keyakinan kita selalu baru bahwa kesehatan itu bukan tentang kekuatan, tapi tentang keseimbangan yang terus-menerus dipulihkan. Pesannya apa? Pesannya adalah jangan remehkan hal yang hanya mengalir seperti air kencing. Terkadang hal paling biasa itu justru penjaga keseimbangan paling hebat. Jadi, ini menunjukkan bahwa homeostasis adalah gardu pengendali yang memastikan sel kita itu dapat berfungsi dengan baik. Kedua, peran transport membran dalam homeostasis. Sebenarnya, bagaimana sih transport membran itu mendukung fungsi tubuh sehari-hari? Caranya, transport membran itu memungkinkan penyerapan nutrien di usus halus, pertukaran gas di paru-paru, pembentukan urin di ginjal, kontraksi otot jantung, dan sekresi hormon atau neurotransmitter. Nah, semua ini adalah proses vital yang menjaga homeostasis. Lalu, apa sih contoh spesifik dan bagaimana transport membran itu berkontribusi pada homeostasis? Contohnya di ginjal, dan caranya transport membran itu membantu memindahkan bahan-bahan selektif seperti air, garam, dan urea untuk membentuk urin yang penting untuk mengatur volume darah dan tekanan darah. Nah, di saluran cerna, transport aktif itu digunakan untuk menyerap nutrien seperti glukosa dan asam amino ke dalam darah. Kemudian, kenapa sih transport membran itu disebut mesin utama dalam homeostasis? Karena transport membran adalah mekanisme dasar yang memungkinkan pertukaran bahan antara sel dan lingkungannya, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas lingkungan internal tubuh. Jadi, bayangkan sebuah bandara internasional yang sibuk. Nah, bandara ini mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang serta barang-barang penting. Dalam tubuh kita, transport membran adalah seperti bandara ini yang mengatur pertukaran bahan antara sel dan lingkungannya. Contoh dalam tubuh kita itu bisa seperti penyerapan nutrien. Di saluran cerna ada sel epitel kita, itu melapisi usus halus dan menggunakan transport aktif untuk menyerap nutrien seperti glukosa dan asam amino dari lumen usus ke dalam darah. Yang kedua, pertukaran gas di paru-paru. Ada transport gas, oksigen, dan karbon dioksida itu melintasi membran sel alveolus yang memungkinkan oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari tubuh. Yang ketiga, pembentukan urin. Di ginjal ada sel epitel tubulus ginjal yang memindahkan bahan-bahan selektif seperti air, garam, dan urea untuk membentuk urin. Kemudian yang keempat, denyut jantung. Di jantung ada perubahan siklik dalam transport ion natrium, kalium, dan kalsium yang melintasi membran sel jantung, memicu kontraksi otot jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima, sekresi zat kimia. Di sel saraf dan endokrin ada produk sekretorik seperti neurotransmitter